Shalom alaihim Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan singkat kita di pertengahan minggu ini. Marilah kita akan awali lebih dahulu dengan doa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih menganugerahi kami kesempatan, dan Tuhan terus memberikan kepada kami kekuatan untuk tetap berada di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sebentar lagi akan mendengar renungan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, urapilah firman-Mu, urapilah pendengaran kami, urapilah pikiran kami, urapilah hati kami, agar seluruh hidup kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu dan firman Tuhan yang menguasai, menuntun, dan terus-menerus membawa hidup kami untuk lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dianugerahi kesempatan yang baik untuk kita mendengar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri tema mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, inilah hal yang sangat Tuhan rindukan dan inginkan dari kehidupan kita, umat yang sudah ditebus melalui korbannya di atas kayu salib. Dia menginginkan kita untuk mengikut Dia, percaya kepadanya, dan kita tetap sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Tuhan tidak pernah mau menerima hidup kekristenan yang mengikut Dia dengan setengah hati, dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan ketulusan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menyatakan bagaimana besarnya kasih yang dianugerahkan kepada kita. Dia telah menyatakan kasih-Nya sepenuhnya. Ketika Dia buktikan kasih itu, Dia turun dari surga, meninggalkan tempat yang mulia di sorga, turun ke bumi di tempat yang hina ini. Dia Allah yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kemuliaan, rela menjadi manusia dan menjadi manusia yang paling hina dalam kelahirannya di bumi ini. Dia telah berikan seluruh waktunya yang terus-menerus sejak Dia mulai menjalankan misinya, terus-menerus menyatakan kasih-Nya dalam pengajarannya, di dalam semua perbuatan-perbuatan ajaib-Nya, dengan segala bentuk penolakan, dengan segala bentuk perlawanan dari manusia, dihindari semua, banyak manusia dicemooh, difitnah, tetapi Tuhan tetap dengan tekun, dengan setia, Dia tetap mengasihi manusia. Sampai Dia akhirnya menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, dengan seluruh hidupnya telah dibuktikan di dalam mengasihi kita. Itulah sebabnya Tuhan sangat merindukan kepada kita semua di dalam mengikut Tuhan, tidak setengah-setengah,
tetapi sepenuh hati. Dan pada kesempatan ini sebagai ayat dasar firman Tuhan, saya ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-14. Saya bacakan dengan demikian firman Tuhan. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikut Tuhan Allahmu, Allahku dengan segenap hatimu atau dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saya lompat pada ayat yang ke-14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan. Allah di dalam rangka membebaskan umat Israel dari negeri perbudakan Mesir melalui bermacam-macam orang. Yang pertama melalui Musa, kemudian melalui Yosua, dan yang sekarang Kaleb naik ke panggung sebagai orang yang memperoleh kepercayaan dari Tuhan. Kaleb adalah anak Yefune, orang Kenas. Sebenarnya dia bukan bangsa Israel. Dia tidak termasuk umat pilihan Tuhan. Tapi mengapa dia bisa berada di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan menjadi orang yang diutus untuk mengintai negeri Kanaan? Oleh karena Kaleb adalah orang yang mengikut Tuhan, yang percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan menghargai kepada Kaleb. Tuhan sangat suka dengan sikap Kaleb di dalam mengikut Tuhan, yaitu dengan segenap hati. Jadi tidak tanggung-tanggung dia mengikut Tuhan, tetapi dengan sepenuh hati. Akhirnya inilah alasan Tuhan untuk menghisapkan Kaleb itu menjadi bagian hidup di tengah-tengah bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi Kaleb adalah punya arti mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Satu hukum yang begitu sangat penting, yang sangat besar, hukum kasih, yang tertulis di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap
hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Disinilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita mengikut Tuhan dalam sepenuh hidup kita. Segenap hati kita, tidak separuh. Ya, segenap kekuatan kita, tidak separuh kekuatan kita. Segenap jiwa kita, bukan separuh jiwa kita. Segenap akal budi kita, tidak separuh dari akal budi kita. Artinya segenap hidup kita yang Tuhan anugerahkan sepenuhnya ini, kita juga persembahkan untuk Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang punya sikap seperti ini, punya komitmen seperti ini, dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang bertekad dengan sungguh-sungguh untuk mengikut kepada Tuhan. Kita melihat akhirnya Kaleb memperoleh 3 berkat yang dia alami. Karena alasan itulah, alasan Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu, Tuhan memberikan 3 berkat secara istimewa kepada Kaleb bin Yefune itu. Yang pertama, Tuhan membebaskan Kaleb ini dari rasa putus asa. Ya. Tidak seperti 10 utusan suku yang mewakili orang-orang Israel. Ketika ia mengintai negeri Kanaan, dia begitu takut, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan dia begitu sangat gelisah, susah, dan putus asa. Dia melihat bangsa Kanaan itu besar-besar. Dia melihat orangnya begitu banyak, begitu kuat. Ya, ini yang membuat 10 orang itu akhirnya putus asa. Ya. Kemudian dia menangis, mengabarkan, memberitakan kabar-kabar yang tidak baik kepada orang Israel. Yang kabar yang tidak baik itu akhirnya menimbulkan juga kecemasan orang-orang Israel sampai mereka menangis. Mereka merasa begitu sangat sedih karena kabar-kabar yang tidak baik yang disampaikan. Kita belajar dan kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kabar yang kita kabarkan, yang kita beritakan, yang kita sampaikan itu benar-benar kabar baik, kabar yang membuat orang itu bersukacita, kabar yang membuat orang itu bersemangat, dan rohaninya dapat dibangun, rohaninya dapat dikuatkan karena kabar baik yang kita sampaikan kepada orang-orang lain. Ya. Sehingga Alkitab mengatakan, ya, Kaleb di tengah-tengah begitu banyak orang ketakutan, dia menenteramkan hati mereka, mencoba menenteramkan untuk benar-benar meyakini bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu mengasihi, melindungi. Dan itulah kabar-kabar baik yang disampaikan orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, perkataannya akan menjadi berkat. Perkataannya akan membangun, dan perkataannya benar memberikan pengharapan bagi orang lain lebih kuat lagi, sehingga orang-orang itu bisa dikokohkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kaleb dan Yosua tidak mengalami keputusasaan di tengah-tengah ketakutan dalam menghadapi masalah musuh-musuh yang begitu sangat besar. Inilah orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang begitu banyak orang mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian ini. Sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, mari kita tampil. Mari kita beritakan kemenangan. Kita beritakan keperkasaan Allah, kita beritakan janji Allah yang benar, kita beritakan anugerah Allah, kuasa Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, supaya di tengah-tengah ketakutan ini orang-orang lain juga mengalami kekuatan dan mereka juga bisa mengalami sukacita, dilepaskan dari keputusasaan. Hidup tidak pernah luput dari permasalahan. Bahkan kadang-kadang kita begitu banyak menghadapi masalah. Ini kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan mudah sekali putus asa. Kita akan menjadi lemah dan kita sungguh-sungguh akan menjadi tawar hati. Tetapi firman Tuhan memberikan satu teguran kepada kita. Ajakan, himbauan kepada kita. Mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita, supaya kita dibebaskan dari keputusasaan. Ya, banyak orang sudah putus asa ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang putus asa menghadapi ekonomi sulit, menghadapi masalah-masalah yang lain, sakit, penyakit, begitu banyak berita-berita kematian yang terdengar, peristiwa-peristiwa yang mengerikan terjadi. Kita harus tampil sebagai orang-orang yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa menyertai kita, melindungi kita, menguatkan, meneguhkan, mengkokohkan kita. Kita tidak pernah berputus asa. Kaleb karena punya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dibebaskan dari keputusasaan. Ya. Kemudian berkat yang kedua yang diterima oleh Kaleb, yaitu Kaleb mengalami dikuatkan oleh Tuhan. Bukan saja secara rohani, tapi secara fisik pun dikuatkan. Ya, itu dapat kita lihat dari bilangan Yosua pasal 14 tadi, ayat yang ke-10 dan ke-11 saya bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kekuatan secara fisik yang dialami Kaleb ini ketika dia umur 40 tahun. Wah, dia orang yang kuat, yang perkasa, yang gagah perkasa. Tetapi herannya, dia sekarang sudah umur 85 tahun. Jadi 45 tahun dilewati. Tetapi dia mempunyai kekuatan yang sama seperti pada saat dia umur 40 tahun. Memiliki satu pemikiran yang begitu cemerlang sama ketika ia masih berumur 40 tahun. Berani menghadapi musuh-musuh, berani berperang, dan dia juga mengalami kemenangan-kemenangan yang besar ketika itu sudah umur 85 tahun. Tetapi dia itu merasa seperti umur pada waktu 40 tahun, padahal dia umur 85 tahun. Dan disinilah kekuatan yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada Kaleb. Ya. Umur 40 tahun sama kuatnya setelah umur 85 tahun. Ya.
keperkasaan dari Kaleb ini di umur 40 tahun sama dengan umur 85 tahun. Dia mengalami kemenangan-kemenangan di perang, dalam peperangan di umur 40 tahun sama. Kemenangan-kemenangan dialami juga, mengalahkan musuh-musuh yang kuat, musuh-musuh yang begitu hebat ketika ia umur 85 tahun. Ini artinya Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada Kaleb. Ya, dari umur 40 tahun sampai umur 80 dia tetap kuat, sehat, kokoh, dan tegar secara fisik, secara jasmani, tetapi terlebih juga secara rohani. Mengapa? Rasul Paulus mengatakan di dalam suratan 2 Korintus, dikatakan di sana, ya, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Allah menganugerahkan kekuatan yang luar biasa, ya, kepada Kaleb. Ya. Rasul Paulus dia tahu rahasianya, bagaimana untuk kuat menghadapi masalah, kuat dalam menghadapi situasi kondisi yang berubah-ubah ini, ya, kuat mengalami perubahan-perubahan cuaca, artinya sehat dalam fisiknya, sehat dalam rohaninya, ketika kita mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi, katakan ayat pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan yang melimpah ini hanya berasal dari Tuhan. Hidup kita ini kadang-kadang Tuhan izinkan menghadapi masalah yang macam-macam dari dalam, dari luar, masalah yang bertubi-tubi. Ya. Seperti Ayub menghadapi begitu banyak masalah, Daud menghadapi begitu banyak masalah. Rahasia kekuatannya adalah secara sepenuh bergantung, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Demikian Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, memberi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan Roma pasal 8 ayat 35. Dia katakan, siapa yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus? Penderitaan, sengsara, kelaparan, pedang, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Artinya, Paulus sanggup menghadapi semua hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit, karena dia ada kekuatan yang dari Tuhan. Mengapa dia berkekuatan dari Tuhan? Segenap hidupnya, segenap kekuatannya, dia juga bergantung penuh kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, jadi berkat yang pertama adalah diluputkan, ya, dari keputusasaan. Berkat yang dialami Kaleb yang kedua adalah memperoleh kekuatan yang melimpah baik secara fisik maupun secara rohani. Kemudian berkat yang ketiga. Berkat yang ketiga di dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-15 bagian akhir, dan amanlah negeri itu berhenti berperang, ya. Berkat yang ketiga adalah dia mengalami damai sejahtera. Shalom. Ya. Tidak ada peperangan. Mengalami kepuasan hidup. Mengalami ketenangan hidup. Mengalami damai sejahtera. Ya. Betapa indahnya berkat-berkat bagi orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi, mari kita ingin firman ini menjadi koreksi bagi kita masing-masing. Bagaimana pengikutan kita kepada Tuhan? Apa kita mengikuti dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh, secara totalitas, atau separuh-separuh? Ya, Tuhan tidak akan pernah menerima
persembahan ibadah yang sifatnya separuh-separuh. Tuhan menginginkan mengasihi Dia dengan segenap hati kita, mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita, mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita, mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Kaleb. Diberkati Tuhan luar biasa. Kita akan mengalami berkat-berkat yang sangat indah, sangat-sangat mulia. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan yang kekal, kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Jadilah pengikut-pengikut Tuhan. Jadilah orang Kristen yang tidak setengah-setengah, yang dengan sepenuh hati kita benar-benar mengikut, melayani kepada Tuhan Yesus Kristus seperti halnya Kaleb. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Dia akan memberi kekuatan terus kepada kita. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, supaya kami mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Tuhan, ampuni kami. Seringkali Tuhan kami tidak ada penyerahan yang total, persoalan yang sungguh-sungguh mengikut Engkau tidak dengan sepenuh hati. Tuhan Roh Kudus tolong kepada kami, agar firman ini menyadarkan kepada kami. Kami ingin Tuhan mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan kami mengikut Engkau, dengan sukacita penuh kami melayani Engkau, mentaati firman-Mu sepenuh-penuhnya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami menerima berkat-berkat sebagaimana yang sudah dialami oleh Kaleb. Rasa putus asa tidak ada pada kami, dan kami dikuatkan, dikokohkan rohani dan jasmania kami. Dan satu saat Engkau juga memberkati kami dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera, bahkan bersama dengan Tuhan nanti kemuliaan yang kekal. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Philadelphia Wagi, semua di dalam lindungan Tuhan, semua diberi kesehatan, semua diberkati berkecukupan, dan semua dalam penggembalaan Tuhan, sehingga kami setia karena Tuhan telah setia berkati, mengasihi, dan memelihara kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.